wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat menghadiri seminar proposal yang dilakukan secara online oleh teman kita yang bernama Angela Putri Tresnaningrum dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pembelian ayam organik di Lampung. Terima kasih atas kehadiran Ibu Fadila Margasati SSI MSI selaku dosen pembimbing 1 yang saya hormati, kepada Bapak Zaini SPMSI selaku dosen pembimbing 2 yang saya hormati, dan kepada Ibu Sutarni SPMEP selaku dosen pembahas yang saya hormati, serta kepada teman-teman yang saya sayangi. Saya, Juliani, selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Seminar proposal ini terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu tanya-jawab, sesi yang ketiga yaitu pembahasan, dan sesi yang keempat yaitu penutup. Marilah kita awali seminar proposal pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Langsung saja ke sesi yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh dosen pembimbing 1. Kepada Ibu Fadila Margasati SSI MSI disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Sutarni sebagai pembahas, Bapak Zaini sebagai pembimbing 2, serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir secara virtual pada pagi ini ya. Ini pagi-pagi kita agak nyubuh nggak apa-apa ya, karena biasa kita kuliah jam 7. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan seminar proposal dari mahasiswa bernama Angel Putri Tresnaningrum dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pembelian Ayam Organik di Provinsi Lampung. Nah, ini adalah seminar keberapa? Kelima, seminar proposal. 6, Bu. Ke-6, alhamdulillah ya. Semoga yang lainnya segera menyusul. Jangan nunggu di bulan depan ya, oke, atau di akhir semester. Ini adalah pembimbing pertama adalah saya dan pembimbing kedua adalah Pak Zaini ya. Saya buka seminar proposal ini. Semoga kita semua berjalan lancar dan dimudahkan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fadila. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sesi tanya jawab yaitu 1 termin yang terdiri dari 3 pertanyaan oleh 3 penanya. Bagi penanya bisa langsung menghidupkan mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini ya, NPM 187540112. Di sini saya akan bertanya kepada Angel, apa yang melatar belakangi penelitian Angel yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pembelian Ayam Organik di Provinsi Lampung? Terima kasih. Angela, langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Baik, moderator akan saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Terima kasih pada Mele atas pertanyaannya, akan saya langsung jawab ya Mele. Saya tuh sangat tertarik dengan pokok pembahasan ayam organik ini. Banyak masyarakat yang sudah merubah pola hidup yang mementingkan kualitas kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan lingkungan. Pernyataan tersebut menurut Hubes tahun 2013. Dan menurut Feblita tahun 2017 menyatakan mengkonsumsi produk pangan organik tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar saja, namun terdapat pertimbangan lain seperti tingkat keamanan dan kandungan gizi dari produk makanan yang kita konsumsi. Salah satu produk tersebut adalah ayam organik. Dan ayam organik ini ternyata diterima oleh masyarakat dan permintaannya itu sangat tinggi, dibuktikan pula dengan survei pendahuluan yang saya lakukan, sehingga meningkatkan saya untuk meneliti apa yang melatar belakangi konsumen dalam kepuasan pembelian ayam organik. Terima kasih. Cukup, Mele. Oke, bagaimana Desi? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan Rizky Pambagio.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pambagio, izin bertanya pada Angel ya. Jadi pada tujuan ketiga itu kan menggunakan uji korelasi chi-square. Nah, fungsi dari square itu sendiri itu untuk apa gitu? Terima kasih. Ya, baik Angela bisa langsung dijawab. Baik, moderator akan langsung saya jawab ya. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Di sini saya memakai uji square itu untuk menjawab tujuan ketiga. Menurut Setia di tahun 2003, teknik dari uji square adalah analisis yang digunakan untuk menentukan perbedaan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi, atau frekuensi harapan suatu kategori tertentu yang dihasilkan dari uji korelasi chi-square ini. Pada penelitian saya digunakan untuk tujuan ketiga, untuk mengetahui hubungan antara karakteristik antara konsumen dan tingkat kepuasan konsumen daging ayam organik di Provinsi Lampung. Gimana Saudara Rizky, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk penanya yang terakhir, silakan Tiara Indah. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah. Izin bertanya, mengapa penelitian Angel skala Provinsi Lampung? Sedangkan yang kita tahu, Provinsi Lampung itu kan luas. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik Angela, bisa langsung dijawab. Terima kasih Tiara Indah, akan saya jawab. Kenapa saya ambil penelitian skalanya Provinsi Lampung ya? Karena yang kita tahu produk ayam organik ini masih belum banyak yang menjualnya. Namun permintaannya sudah banyak. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan survei pendahuluan yang saya lakukan. Dari pernyataan tersebut, maka saya melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Selatan. Pertimbangan tersebut merepresentasikan Provinsi Lampung. Gimana Tiara Indah, apakah sudah cukup? Sudah cukup moderator, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh dosen pembahas kepada Ibu Sutarni SPMEP, disilakan. Oke, terima kasih. Saya duluan ya Pak Jaini, Budina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolong dikasih untuk share screen-nya. Jadiin co-host ya. Baik, akan saya komentari ya proposal saudara Angela. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, kita lihat judulnya dulu. Terdengar, Bu. Judulnya analisis tingkat kepuasan ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Tingkat kepuasan ayam organik. Angela tahu produksi ayam organik di Lampung? Ada datanya tidak? Sejauh ini belum ada, Bu. Saya baru survei pendahuluan. Ya, survei pendahuluan. Ada tidak usaha-usaha yang memproduksi ayam organik? Ada, Ibu. Di metode penelitian ada, Bu. Di bab 3 ada. Iya. Perusahaan-perusahaannya siapa saja? Perusahaan ada Green Organic Market, Bu. Terus lalu ada peternakan ayam berkat usaha bersama. Lalu ada peternakan ayam apa? Ayam berkat peternak ayam KPA atau KPA berkat usaha bersama, Bu, di Kota Di mana Metro. ini? Kota Metro, Bu. Iya, Bu. Terus ada lagi? Yang saya tahu sih hanya itu, Bu. Hanya 2 ya. Ini Angela tahu nggak dijual kemana produknya?
dijualnya ke supermarket besar, Bu. Ya, supermarket mana saja? Salah satunya ada di Fitrinov Kedaton, Fitrinov Tirtayasa, Chandra Natar, lalu ada di Green Organic Market, Bu. Nah, itu ya, yang ada datanya itu ya? Iya, Bu. Berarti penelitiannya ke sana? Iya, Bu. Udah di mapping ya, dipetain, nanti konsumen-konsumen yang membeli produk organik itu ke sana arahnya? Iya, baik, Bu. Ya, berarti penelitianmu ke sana nanti? Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi saya dengar di informasi kamu menjawab temanmu itu seluruh Lampung itu. Gimana itu? Kebetulan karena ayam organik ini belum banyak yang dijual, Bu. Jadi saya saya kan sudah survei pendahuluan, Bu. Jadi saya mengambil di ketiga daerah, Bu. Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Lampung Selatan, karena juga saya juga memiliki keterbatasan waktu dan biaya, Bu. Iya, makanya kamu kan sampaikan ke teman kamu, kamu sampaikan nanti. Nah, yang jual organik itu di mana? Itu yang menjadi patokan kamu dalam melakukan penelitian ini. Jadi enggak serta-merta kamu ingin lihat di Lampung, kemudian di kecamatan tersebut. Dasar pertimbangannya kenapa mengambil supermarket tersebut, karena supermarket tersebut yang menjual produk organik. Kamu nggak perlu misalkan mengidentifikasi konsumen-konsumen yang tidak misalkan supermarket tersebut tidak menjual gitu. Baik, Ibu. Jadi gini, tujuan akhir dari penelitian kamu itu bermanfaat untuk siapa? Nanti setelah diketahui tingkat kepuasan konsumen itu yang paling tinggi adalah misalkan atributnya apa? Bermanfaat untuk konsumen dan penjual, Bu. Penjual yang Ibu nanya dulu yang atributnya itu yang paling utama apa? Kemasan, harga, rasa, warna, kebersihan, ukuran, dan kemudahan dalam memperoleh ayam organik, Bu. Kemasan, rasa. Nah, kalau produk organik itu, keunggulan produknya apa sih sebenarnya? Keunggulan ayam organik ini tidak memakai pakan yang dari kimia, Bu. Diternakan secara ditetaskan dengan perlakuan organik. Kenapa kamu nggak munculkan di atribut tersebut? Misalkan persepsi, kalau misalkan kita ingin melihat bahwa produk organik itu produk organik itu memiliki karakteristik tersebut, mestinya kamu munculkan di atributnya. Baik, Ibu, akan saya tambahkan. Terima kasih. Itu masukan ya. Jadi gini, mungkin untuk yang lain juga, perilaku konsumen itu adalah bukan untuk hanya untuk konsumen saja kita mengetahui, tapi yang paling penting adalah dari segi perusahaan. Jadi hasil risetmu itu digunakan untuk perusahaan, apa yang diinginkan oleh konsumen. Apa yang diinginkan. Jadi bukan kalau konsumennya ya dia nggak begitu ini sih, bagi pembelinya nggak begitu penting dia itu memperoleh saya mau suka itu, mau suka yang mana, atribut yang mana, tapi yang paling penting adalah hasil risetmu akan bermanfaat bagi perusahaan karena dia akan menyusun strategi kan. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan organik itu apa? Oh, berarti konsumennya sukanya yang A, yang B, yang C, itu yang harus itu. Jadi gini, di pendahuluan ini hubungannya, kenapa saya tanyakan itu, konsep teori mengenai perilaku konsumen itu kamu pahami basic science-nya ya. Basic science-nya mengenai perilaku konsumen itu di mikro ada, kemudian kalau di semester ini di ekonomi manajerial ya, mengenai atribut ini di ekonomi manajerial dibahas, kalau nggak tahu kalau di mata kuliah perilaku konsumen di itu enggak ya, mungkin dibahas juga ya.
Jadi apa namanya, di atribut-atribut itu adalah untuk merespon ya, merespon. Jadi yang diinginkan oleh konsumen itu apa, kemudian digunakan oleh perusahaan untuk menentukan strategi turunannya adalah pemasaran kalau preferensi konsumen ya. Itu strategi pemasarannya. Di bab satunya udah kamu sampaikan memang sudah banyak sekali, tapi belum mengarah ke sana. Nanti bisa dikonsultasikan ke bimbing ya. Kamu bisa menggunakan beberapa riset-riset di pendahuluan itu, beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai apa preferensi konsumen terhadap ayam organik ABC. Dia menyebutkan bahwa jadi kamu nggak perlu di paling bawah ini ya, Ibu lihat di sini. Baik Ibu, akan saya tambahkan. Terima kasih masukannya Bu. Nah, ini juga ya di sini nih. Ini yang menarik unggas lain ini malah nggak ada datanya nih tahun 2019. Daging lain apa ini? Nah, ini jadi penelitianmu, data ini nggak bermanfaat buat penelitianmu, sedang datanya 2019 unggas lain nggak ada. Ayam broiler di sini mana nggak ada di sini. Apa daging lain atau apa? Iya Bu, kemarin saya dapat data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini hanya itu Bu. Jadi saya cantuminnya hanya yang di sini Bu. Mungkin nanti akan saya tambahkan Bu. Ya Angel, ini kalau ayam broiler masuk mana komoditasnya ini? Masuk dalam ini Bu, ayam ras. Ayam ras, ayam pernas itu hasilnya telur loh dia. Ya, dipahami ya nanti ya. Baik Bu. Kan punyamu ayam pedaging, ayam aduh nggak nih kamu nggak paham nih ya. Di itu ya. Nanti belajar kan kamu memang budidaya kan nggak dapat, tapi kamu harus mengenalin sendiri gitu. Baik, ayam broiler itu apa, dibaca-baca buku apa namanya, bisa browsing internet, bisa itu. Nah, nanti mungkin di tinjauan pustaka kamu bisa masukin ayam broiler, tinjauan ayam broiler kalau kamu, karena kamu nggak tahu ya, apa namanya juga di kuliah nggak dapat, saya malum juga, tapi itu penting biar kalau ditanya nggak kayak tadi ayam masuk ayam mana, ayam ras itu menghasilkan telur dia. Ya ayam ras kalau udah di akhir nggak bertelur lagi, dia itu digunakan untuk daging karena sudah tidak bisa memproduksi ya. Ini diitukan lagi, kemudian kamu bisa memasukkan di tinjauan di pendahuluan ini penelitian-penelitian terdahulu yang fokus ke ini uraian kamu nomor 1 sampai 6 tuh banyak banget mengenai apa namanya ternak, tapi belum mengarah ke judulmu ya. Ini ditambahkan di sini, bisa kamu tambahkan riset-riset yang sudah diinikan, boleh ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Tuh, kemudian mana lagi tadi? Nih ya dari sini nih kamu tinjau apa namanya pendahuluannya panjang banget tapi belum mengerucut, tuh ya. Ini apa namanya pembelian ayam organik ini dari mana kamu carinya? Mempengaruhi konsumen untuk pengambilan keputusan membeli antara lain faktor budaya, ini ayam organik atau konsep teori yang dasar. Terus kamu tambahin ayam organik. Saya dapat dari jurnal Bu. Jurnalnya siapa? Iya Bu. Dari saya. Kalau Ibu baca ini dasar teori perilaku konsumen Mas Ian. Pembelian memiliki faktor yang mempengaruhi. Nah, ini kalimatmu juga enggak ini mana ininya, enggak jelas nih. Pembelian ayam organik memiliki faktor yang mempengaruhi apa artinya? Biasanya gini, keputusan pembeli itu dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, ini teori bukan itu. Nah, ini ya. Jadi, dicek kembali halaman ini, kemudian kamu bisa tambahkan untuk kamu pengennya kan mungkin biar apa namanya
endingnya itu ke konsumen gitu kan ya, tapi kurang pas di sini. Ini nggak apa-apa kamu sampaikan teori dasarnya bahwa seseorang itu dalam membeli itu dipengaruhi oleh faktor budaya loh. Nggak harus kamu tambahin ayam organik. Ayam organik itu kan hanya komoditi. Nah, konsep itu bisa diterapkan kepada beberapa semua komoditi gitu. Nggak perlu kamu tambah-tambahin sendiri gitu. Kamu misalkan dari bukunya Philip Kotler itu menyampaikan bahwa keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh faktor ini. Begitu pula gitu kan. Konsumen ayam organik ini tentunya akan memiliki pola demikian gitu kan. Gitu. Jadi dipisahkan antara kalimatmu sendiri sama rujukan yang ada. Itu yang menarik sebenarnya di tulisan itu seperti itu. Ini ya nanti diinikan ya berdasarkan permasalahan tersebut saya tertarik. Ini kamu cuma satu alinea ini itunya. Bisa kamu tambah-tambahin riset-riset pendahuluan yang mengenai ayam organik, kepuasan itu. Saya yakin pasti udah ada di sana di Baik, Ibu itu akan saya kan. tambahkan, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. kemudian tujuan ya. Tujuannya karakteristik konsumen, dianalisis apa ini pakai apa? Untuk tujuan pertama, saya menjawabnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Bu. Untuk tujuan kedua, saya menggunakan metode analisis multibut Hizben, Bu. Yang ketiga, saya menjawab dengan uji korelasi Chi-square, Bu. Oke, sebenarnya nomor 1 itu deskriptif statistik ya. Kamu kan buat tabel-tabel, kemudian kamu buat bagan-bagan ya, atau buat apa? Diagram ya. Tabulasi, Bu. Ya tabulasi, kemudian mungkin histogram, PY kan, mungkin kan ya. Bisa sebenarnya statistik deskriptif ya. Kemudian yang kedua pakai apa? Hizben. Iya, Bu, Hizben, Bu. Bertiga pakai uji korelasi Chi-square, Bu. Oke, ini kalau pembimbingnya kan Bu Fadila udah dosen yang itu ya. Di situ terus di kerangka berpikir ini sama dengan di pendahuluan tadi. Kamu bisa jangan copy paste yang secara geografis provinsi dari bab 1 ya. Boleh mengambil tapi kalimatnya di paragraf itu agak dibedain, dirangkum mungkin ya. Baik, Ibu. Kemudian Ibu atribut yang preferensi. Tadi psikologis berarti kan ya. Atribut istilah perkiraan lingkungan apa namanya sifatnya baik, nutrisinya itu gitu ya. Baik, Ibu. Ditambahkan di atribut ini. Ya, Bu, siap, kemudian keputusan pembeli kamu teliti enggak tahap-tahapnya? Untuk keputusan pembelian itu setelah mereka puas, Bu. Itu di situ saya memang salah tulis, Bu. Harusnya kepuasan pembelian ke masa konsumen ayam organik. Terus ini di sini seolah-olah nanti kamu pakai regression ini, faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Baik, Bu. Mungkin akan saya rubah nanti, Bu. Cek lagi. Siap, Bu. Kerangka berpikir. Kemudian manfaat tadi kan untuk perusahaan ya, ditambahkan di sini untuk menyusun strategi ya. Strategi apa untuk perusahaan? Baik, Bu. Ibu, mungkin bisa kamu tambahkan di tinjauan pustaka mengenai budidaya ayam broiler yang organik ya. Untuk pengetahuan biasanya sih nggak dimasukkan, tapi karena kamu tadi ini kamu harus belajar juga ayam organik itu apa. Baik, Ibu. Terus yang selanjutnya atribut produk di tinjauan pustaka itu kayaknya cuma 2 paragraf. Mana ya, Ibu cek dulu.
Jadi konsep teknis ya produksi sama konsep preferensi perilaku konsumennya kamu belah jadi dua, dikelompokin, jangan murat-marit. Maksudnya satunya misalkan bahas perilaku konsumen, kemudian bahas teknis, itu kan ada loncat-loncat tadi ya. Tuh, kamu dikelompokkan aja. Mungkin yang budidaya paling yang belakang, yang depan itu mengenai perilaku konsumen secara umum. Seperti ayam tadi kan di sini ya. Ayam ayam broiler itu kan jadi tidak mengelompok. Baik Ibu, akan saya tambahkan Bu nanti. Ya, Terima kasih Bu atas sarannya. Dicatat ya nanti Ya, Bu. walaupun Ya, Bu. ini terus keluar biar kamu mudah nanti untuk hasil dan pembahasannya. Iya. Kalau udah bisa seperti ini kamu bisa turun nanti kan lebih cepat lulusnya 4 tahun tepat. Amin Bu. Enggak lama-lama. Ya, amin. Terus di tinjauan pustaka yang Ibu sampaikan tadi atribut itu sedikit sekali kamu bahas di sini malahan. Kamu baca buku ekonomi manajerial mungkin ya mengenai atribut produk itu. Dimensi atribut produk itu ada 2 dari segi produk. Jadi kalau ayam broiler dia masuk produk atau masuk jasa? Produk Bu. Hah? Ayam Masuk organik produk aja apa jasa? produk Bu. Oh, produk. Kenapa produk? Kalau produk Bu, karena kan ini kan makanan pokok ya Bu ya. Kalau misalkan dari jasa itu mungkin karena melayani gitu mungkin. Produk atau Dari jasa? pelayanannya Bu, iya Bu. Produk ya. Ibu ngetes Ya, Bu. aja kamu teorinya. Jadi di Ya, situ nanti ada atribut-atribut produk yang bisa kamu lihat di situ. Jadi dimensi kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen itu ada keunggulan produk, ya, benefit, fiturnya, ya, kemudian bagaimana pelayanannya, bagaimana ini ada semua di situ. Kamu tambahkan di sini di tinjauan pustaka ini. Ya, atribut didefinisikan sebagai karakteristik membedakan merek produknya lain, menyebutkan atribut faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil. Nah, ini dicari lagi rujukannya ya. Di buku manajerial yang bagiannya Vincent itu, bukunya Vincent itu ada itu, kamu bisa ambil di situ. Kayaknya perpustakaan ada. Kemudian proses pengambilan ini enggak kamu gunakan. Saya gunakan Bu untuk kuesioner. Ya, tapi enggak dibahas kan? Iya Bu. Kalau tadi ya kamu pakai Customer Satisfaction Index ya, CSI ya? Bukan Bu, saya menggunakan metode analisisnya multiple Fishman. Terus tujuan ketiga pakai CISPER Bu, uji korelasi Bu. Nggak pakai CSI? Bukan Bu. Kalau dirujukan ini kalau CSI itu dari segi konsumen, IPA itu dari perusahaan dia, Important Performance Analysis. Jadi sebenarnya bisa digabungkan. Kalau hanya melihat konsumen saja, mungkin sanggup nggak ya kamu sana? Ibu saranin ini sampai ke IPA gitu. IPA-nya metodenya hampir sama sih dengan ini, tapi dia membuat udah sampai perilaku konsumen belum ya ekonomi manajerial. Dia semacam customer window ya. Jadi dia strategi letaknya di mana gitu. Ada 4 kuadran tersebut. Sampai ke situ nggak? Ada 4 kuadran, di mana 4 kuadran itu ininya dari CSI ini gitu loh. Jadi atribut-atribut produk yang diketahui itu kemudian direspon oleh perusahaan untuk menyusun strategi. Sanggup nggak kira-kira? Ya Ibu saran aja kalau sanggup ke sana biar nanti ada di tingkatmu bisa mengikuti gitu. Cuma kalau nggak sanggup ya pakai langsung ke Fishman itu CSI nanti kan? Kayaknya sih. Mungkin CSI sama. Mungkin CSI sama Fishman mungkin ya Bu ya. Multivariate Fishman dan CSI. Iya Bu. Kalau misalkan saya memakai multivariate Fishman saja tidak bisa ya Bu ya? Ya nanti didiskusikan lah ya. Ya baik Ibu. Ya mungkin cuma sekedar ini nanti penelitiannya tingkat yang paling tinggi apa gitu kan.
kalau dilihat atributnya tentunya harusnya diduga pasti dia yang paling itu kalau ayam broiler itu karena persepsi mereka terhadap bahwa ayam broiler organik itu dia adalah produk yang bebas pestisida zat kimia gitu kan. Konsep ramah lingkungannya ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Dia memperhatikan pertanian berkelanjutan. Terus di metode tadi kamu sampaikan mengapa saya menanyakan daerah-daerah atau perusahaan-perusahaan di Lampung yang sudah melakukan produksi organik kemudian dijual di mana. Itu adalah dasar kamu untuk menelusuri di penelitian ini ya. Jadi pemilihan lokasi penelitian pertimbangannya adalah belum muncul ini. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pesawaran. Iya, Bu. Itu Akan saya tambahkan, ya. Bu, mungkin Bu nanti, Bu. Ya, boleh ditambahkan. Sini ya. Jadi pertimbangannya kenapa gitu. Daerah Metro adalah salah satu daerah sentra. Dia menjual nggak di Metro tapi? Jual, Bu. Benar. Di mana? Chandra? Atau di KPA usaha bersamanya, Bu. Saya ambil di tempat yang paling banyak konsumennya. KPA usaha bersama di itu tempatnya? Ya, nanti disebutkan itu gitu. Kamu sampaikan bahwa penelitian ini dilakukan di supermarket yang menjual ayam broiler, yaitu di mana Vitrinop ini. Nah, daerah-daerah itu menjadi lokasi untuk kamu melakukan penelitian. Ini ya, yang di sini ya nanti diitukan. Akan saya tambahkan, Bu, nanti, Bu. Tambahkan. Kemudian ini sudah mengikuti format yang diberikan oleh KPS belum? Sudah, Bu. Sudah saya ikuti dengan yang terbaru, Bu. Oke, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung. Metode pengambilan datanya masuk belum? Sudah, Bu. Oh, kamu langsung buatin sini ya. Iya, Bu. Berarti perancangan 3.3.3.1 terus ini. Nah, ini satuannya konsumen itu apa, jenis kelamin apa itu ya. Kalau kita gunakan analisis regresi atau analisis yang sifatnya rasio kan ada datanya ya. Nah, ini kalau menurut di sini yang misalkan atribut-atribut tadi ini belum ada malahan. Baik, Ibu, akan saya tambahkan, Bu. Variabel yang kamu itu belum kamu munculkan juga nih, kayak sini usia tahun ya. Kalau misalkan tadi atribut, misalkan kalau misalkan kamu tambahkan preferensi terhadap produk, itu indikatornya apa, skala Likert atau apa, ini belum muncul. Baik, di Bu. sini. Jadi dulu. saya jelasin satu-satu ya, Bu. Saya tambahkan di. Ya, yang paling penting atribut kamu tadi. Kalau usia ini kan udah tahu gitu loh. Tapi atribut yang paling penting kamu itu kamu sampaikan. Baik, Ibu. Nah, ini populasi dan sampling. Kalau dari segi produsennya ada ya, Green Fit ini toko ini data outlet yang menjual. Terus metode pengambilan digunakan dengan metode proporsional cluster random sampling. Loh, kok pakai ini cluster random sampling? Kenapa? Karena jumlah konsumen ayam organik ini tuh tidak diketahui jumlah pastinya, Bu. Berarti pakai insidental, bukan pakai cluster random. Kalau cluster kan berarti kita sudah mengcluster. Kalau mengcluster kan sudah tahu berapa orangnya. Baik, Ibu, berarti nanti dalam metode pengambilan sampel akan saya ganti jadi nggak harus kamu ganti terus, kamu harus juga baca penelitian sejenis, mungkin pakai gunain apa, mungkin bisa jadi Ibu salah kan? Ya, Bu. Gitu ya. Jadi itu kemudian
cari rujukannya kalau dia tidak terdefinisi, tidak itu kira-kira apa yang digunakan. Nah, kalau ini 51 berarti 59 ya. 52 ya. Saya bulatkan jadi 55, Bu. Ya, kalau bulatin berarti yang benar kan 52, bukan 55. Kenapa 55 gitu kan? Kalau logikanya loh. Kalau 51,8 52. Nggak harus 55 kan? Kenapa? Kalau 52 boleh harus 55. Nggak harus pas kok, nggak harus 50, 60. Minimal kan 30 kalau menggunakan sebab akibat. Nah ini makanya yang di klaster tadi Ibu kurang setuju tuh. Kalau insidental ya kamu ini kan kenapa 17, kenapa 11, kenapa 8, pertimbangannya apa? Pertimbangan yang ini, Bu, karena saya sudah melakukan survei pendahuluan, Bu. Jadi saat itu saya rata-ratakan per hari itu di tempat yang pertama itu 11 orang, Bu. Lalu di tempat yang kedua itu 8. Yang tempat yang kedua lagi tuh tempat ketiga tuh 4, Bu. Pokoknya intinya, Bu, itu saya sudah perhitungkan dari jumlah rata-rata per hari, saya kalikan dengan jumlah per bulan, lalu dikalikan dengan 55 orang tadi, Bu, responden tadi, Bu, menggunakan rumus. Nah, itu kamu harus munculkan. Kamu munculkan. Ya. Pertimbangannya apa? Kok kamu memilih nih? Sampel dapat mempresentasikan konsumen. Nah, kamu lihat data perhariannya berapa. Oh, ternyata grain organik itu paling banyak loh yang membeli. Kisarannya sekian. Sehingga respondennya akan saya ambil juga porsinya juga ya. Kamu tambahkan. Jadi nggak ujuk-ujuk karena kan insiden datanya belum belum muncul. Nah, untuk memunculkan nilai ini, kamu bisa menggunakan yang kamu lakukan survei awal tersebut. Baik, Ibu. Nah, ini Ibu agak rancu sama yang tulisan kamu tadi, metode pengumpulan data. Di sini ya. Kalau yang atas tadi, data primer, data sekunder, itu jenis data. Atau nggak tahu formatnya seperti itu atau bagaimana ya. Di sini nih, tadi di ini nih. Di 3 sebelum definisi operasional, kamu sebutkan di situ belum ada sub, tapi kamu nyampaikan pengantar mungkin ya. Nah ini yang mungkin kurang nih ya. Ini dimasukkan di tadi metode pengambilan data. Jadi sebelum kamu menyampaikan, nah di sini kan nggak perlu kamu sampaikan lagi. Data primer didapatkan dengan proses wawancara langsung. Nah ini sama dengan di sini kan nanti di bawah ini. Itu jadi nggak efisien ya. Nah, jadi ditaruh ke bawah. Jadi kamu sebutkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2, data primer dan data sekunder. Jadi teman-teman mahasiswa diingat jenis data sama metode pengambilan data beda ya. Jadi jenis datanya apa? Misalkan data primer, metode pengambilan datanya dengan wawancara, contohnya seperti itu ya. Wawancara, survei langsung atau apa gitu kan ya. Nah, di sini metode sebelum kamu menyampaikan metodenya, jenis datanya apa? Jenis datanya ada 2, data primer, data sekunder. Data primer dilakukan dengan ini. Data sekunder pengumpulan datanya dilakukan dengan itu. Ini kadang-kadang mahasiswa yang sering salah ya ituin. Metode analisis mungkin ini Bu Anu udah begitu ini ya. Statistik saya yakin sudah bagus. Kalau Ibu tak ini sih ini tadi. Nah, Fishman itu kan nanti muaranya ICS ya Bu Fadila atau apa Bu Fadila? Iya Bu, jadi bisa sih sebenarnya hampir sama, mirip. Jadi antara bisa mirip Fishman atau CSI. Tapi kalau CSI dia nanti bisa diarahkan ke IPA-nya Bu. Oh iya, nanti yang mungkin lebih bermanfaat ya
kemarin kakak tingkatmu pada kayak gitu ambil buat seperti itu, tapi mereka datar-datar saja gitu loh hasilnya. Kemudian hubungannya dengan apa namanya perusahaan itu apa gitu ya? Itu karena memang preferensi konsumen itu memang kita pelajari konsumen, tapi itu bermanfaat bagi produsen, gitu ya. Jadi ke sana. Jadi mungkin itu Bu Fadila mungkin cukup dari saya. Terima kasih ya. Silahkan diperbaiki ya, Angel, biar nanti gampang kamu seminar hasilnya, jadi nggak begitu banyak memperbaiki. Kalau sudah mungkin buat kuesionernya, konsultasiin ke dosen pembimbing, bisa turun lapang sebelum PKL. Jadi di waktu PKL bisa ngolah data, atau langsung olah data kalau udah itu nggak selesai seminggu 2 minggu kan, nggak perlu lama-lama. Ayo sebelum sampai 5 tahun jangan inilah, jangan molor-molor lah. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Fadila. Saya keluar lift ya, mau siap-siap berangkat. Oh iya, Bu Tati, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sutarni atas masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing 2 kepada Bapak Zeni, SPMSI, disilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angela tadi sudah banyak dibahas sangat detail oleh Bu Sutarni. Mohon ditandai dan dicatat ya di perbaikannya apa saja karena lumayan banyak tadi. Iya Pak. Siap Pak. Jadi Angela ketemu langsung dengan saya untuk diskusi baru 1 kali sebenarnya, cuman karena supaya lebih cepat untuk seminar yang nggak apa-apa gitu ya. Padahal kita sebaiknya sih diskusi itu paling tidak 3 kali secara langsung. Jadi ada persamaan persepsi, kira-kira gitu ya. Oke, yang pertama ingin saya sampaikan tadi. Manfaat penelitian betul sudah disampaikan Bu Tarni. Ini kajian mengenai perilaku konsumen itu dalam kerangka berpikirnya PS Agribisnis ini adalah untuk pengambilan kebijakan di tingkat perusahaan. Jadi hasil kajian ini adalah bagaimana supaya perusahaan bisa menyesuaikan produknya itu dikaitkan dengan keinginan konsumen. Kemudian terkait dengan lokasi penelitian, kalau memang udah jelas konsumennya adalah konsumen di beberapa pasar modern, ya nggak apa-apa kita langsung sebutkan saja di judul. Ya. Akan lebih fokus dan itu lebih menarik dibandingkan datar-datar saja. Misalnya ini tadi, analisis tingkat kepuasan pembelian ayam organik di Provinsi Lampung itu menurut saya datar-datar saja. Tetapi kalau ada memang sudah pasti konsumennya adalah konsumen pasar modern, ya udah kita sebutkan saja pembelian ayam organik di pasar modern. Nah, jadi nanti ada tambahan karakteristik konsumennya itu di konsumen pasar modern gitu. Itu ya. Nah, Angela, kalau kita ngelihat di minimarket atau supermarket, apa sih bedanya ayam organik sama ayam yang biasa itu? Dari perlakuan ya Pak? Enggak, kalau orang beli kan nggak ngeliat perlakuan. Kira bedanya apa kalau kita? Dari warna, dari atributnya Pak? Enggak, ini loh, apa ada tulisan, apa ada kemasan yang membedakan gitu loh, ada enggak? Ada Pak. Kan warna dan lain-lain kan bagi kita yang tahu, bagi yang nggak tahu apa bedanya gitu loh. Bedanya kemasannya itu ada labelnya Pak. Biasanya kan kalau kita beli di beli di pasar biasa itu cuma pakai kantong plastik ya Pak ya. Tapi kalau ayam organik yang saya temui di supermarket ini dari kemasannya saja itu terlihat
istimewa ya, bagus gitu Pak. Ada labelnya, Enggak, ada saya halalnya. belum. Gini loh Angel, mohon di itu ya. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih belum pernah secara pasti ngelihat ini loh ayam organik. Saya belum pernah melihat. Yang saya lihat adalah ayam non organik biasa, kemudian dikemas dengan cantik, pakai wrapping, kemudian pakai kertas kemasan busa itu gitu loh. Tapi itu ternyata bukan ayam organik gitu loh. Jadi mohon ini harus dipahami supaya jangan salah persepsi ya. Baik Pak. Karena organik itu kan ada sertifikatnya. Sama seperti kalau halal berarti ada cap halalnya. Iya, ada Pak. Ya, kalau organik ada cap organik enggak? Ada Pak. Ada sertifikat. Ada, oke. Ya, maksud saya supaya jelas nih konsumen memang paham nih ini yang organik, ini yang enggak gitu loh. Ya, harus dipastikan ya. Jangan sampai dia beli ini dia enggak paham antara ini organik sama enggak gitu. Nanti kita salah mengambil respondennya. Oke. Itu yang selanjutnya Angel. Angel punya buku apa ini perilaku konsumen ini? Buku tagnya apa? Buku yang saya baca itu beli Angel. Iya Bu. Buku yang saya baca hanya dari internet sih Pak, belum saya baca secara ini Pak. Mungkin nanti akan saya jadi sarjana. Mau jadi sarjana modal beli. Iya Bu, siap Bu. Iya, betul. Ya, Bu. Jadi minimal satu atau dua lah buku teks. Jadi sebagai modal kita lah, masa nggak modal gitu ya? Ya, jadi Pak. sarjana ya Pak. Iya, satu atau dua lah. Minimal kan nanti kalau pas ujian tuh kan dibawa, nah, kan ada tentengan. Tentengan jangan buah aja, tapi buku ya yang utama yang dibawa. Ini loh Pak, buku yang kami pakai untuk dasar penyusunan teori analisis ini gitu loh. Jadi minimal punya buku. Untuk teman-teman yang lain juga sama ya. Ya kalau kajiannya tentang misalnya perilaku perusahaan ya minimal satu lah ininya, satu buku tentang ekonomi manajerial misalnya. Kalau tentang perilaku konsumen ya minimal punya satu buku tentang perilaku konsumen gitu ya. Siap, Pak. Ini saya ingat ada sih buku yang punya Angel ya, karangan Angel. Sebaiknya punya gitu ya, minimal punya satu. Sehingga apa? Gambaran kerangka berpikir kita itu akan utuh gitu loh. Mohon maaf kalau untuk semua teman-teman kalau kita baca di internet, di laptop itu kan bacanya terpisah-pisah, terpenggal-penggal sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita nyari tentang pengertian perilaku konsumen, ya udah di set pengertian perilaku konsumen. Di atasnya nggak kita baca, bawahnya nggak baca. Sehingga itulah yang menyebabkan semua kita mengalami kegagalan memahami sebuah konteks. Bahasa kerennya adalah kegagalan literasi membaca. Ya, karena bacanya hanya pada inti-intinya saja. Sama seperti kasus di media sosial gitu. Yang kita baca hanya judulnya saja, dalamnya nggak kita baca, dia udah marah gitu ya. Nah, itu mohon untuk semuanya lah. Kalau memang kita konsen ke satu kajian, maka belilah satu buku dan dibaca secara utuh sehingga pemahamannya akan lebih luas lagi. Ya, tadi misalnya kenapa kita belajar tentang perilaku konsumen ini dalam rangka untuk pengambilan strategi bagi perusahaan. Ya, artinya pemahamannya supaya utuh. Kemudian Angel yang selanjutnya, kenapa sih orang itu membeli ayam organik? Mungkin dari segi kesehatan ya Pak. Terus pola hidup yang berubah. Oke. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak ya. Oke, berarti itu kira-kira kalau orang membeli ayam itu karena memang ada manfaatnya ya.
Iya, Pak. Atau ada kesehatannya gitu ya. Iya, Pak. Coba kamu buka di bagian atribut. Ada nggak di situ yang membahas mengenai manfaat Iya, atau Pak, belum ada. kesehatan atau apa? Karena Tadi itu sudah paling ditambahkan inti loh. oleh Ibu Sutarni, Pak, tentang kesehatan dan lain-lainnya, Pak. Iya, Kak, cara ngukurnya gimana nanti kesehatan? Ya nanti Mungkin itu akan ya. saya pelajari lagi, Pak. Ya, dipelajari lagi kan. Baik, Pak. Jangan. Nah, ini kerangka berpikir yang Anda buat ini kan terlalu biasa-biasa saja, terlalu normatif ya. Jadi ada kemasan, harga, rasa, warna dan lain-lain itu kan tidak menunjukkan itu ayam organik ya. Ayam apapun juga akan kayak gitu. Ya Angel ya. Jadi nanti harapan saya manfaat itu ditonjolkan di bagian atas gitu. Ya, karena orang membeli ayam organik adalah karena manfaatnya kan. Maka itu letakkan di bagian yang atas gitu. Mungkin ada alasan-alasan lain sih. Bisa saja karena orang beli itu karena faktor yang lain bisa. Tetapi menurut saya alasan kesehatan itulah yang utama. Mungkin juga karena alasan selera gitu ya. Ada orang yang sukanya ayam organik itu kenapa suka? Karena dia lebih itu ya, lebih alot gitu ya, lebih punya tekstur gitu loh. Ya, jadi mungkin karena gurih, faktor Pak. Ya lebih gurih atau lebih bukan gurih ya, gurih itu kan karena faktor ininya, faktor bumbunya ya, teksturnya gitu loh. Sama seperti kita kenapa suka makan citato karena ada kres-kresnya gitu kan. Citato itu berarti kerenyahannya gitu loh. Iya, Pak. Sama seperti kalau ayam organik ini apanya ininya, keunikannya di apa, itulah yang menjadi atribut. Jadi kesulitan utama dari penelitian ini adalah penentuan atribut. Ya, mohon untuk jangan mentah-mentah mengikuti seperti penelitian yang lain. Karena kita punya keunikan ya, ini adalah organik. Jadi keunikan yang terkait dengan organik apa? Itu ya. Mohon maaf kalau kayak kemasan, harga, kebersihan, ukuran itu menurut saya itu bukan atribut utama ya, yang melekat pada ayam organik. Baik, Pak. Jadi ini kemasan ya, apa jadi atribut itu mohon yang nanti mohon. Iya, Pak. Ya, oke, nanti makanya baca dulu yang lain. Jadi nanti atribut itu bisa atribut yang melekat pada produk, kemudian atribut yang di luar produk gitu ya. Ya, yang di produk itu kan kalau ayam kan berarti kerenyahan, misalnya kegurihan, kemudian apa gitu ya. Itu kan melekat pada produk. Kemudian ada atribut yang tidak melekat pada produk itu misalnya kemasan. Itu kan kemasan itu kan tampilan luar gitu ya. Kemudian apa ya? Ya nanti silahkan digali kembali lah ini. Inilah makanya tujuan kita seminar itu untuk menggali informasi gitu. Jadi menurut saya atributnya tolong nanti dikaji lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Oke, jadi inti dari bahasan mengenai organik ini kan karena manfaatnya, manfaat produknya itu. Itu saja sih menurut saya yang penting untuk dipahami bersama. Kemudian di metodologi juga tadi sudah sangat banyak dibahas oleh Bu Sutarni, silakan nanti diperbaiki. Demikian itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata, ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zaini atas masukan yang telah disampaikan. Pembahasan yang terakhir sekaligus menutup seminar proposal pada hari ini akan disampaikan oleh dosen pembimbing 1. Kepada Ibu Fadila Margasati, SSI MSI, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya
Saya ucapkan terima kasih juga Bu Tarni, Pak Jenny atas semua masukannya. Jadi Bu Tarni sudah begitu banyak ya, Angel ya, membahas proposalmu ini, di antaranya terkait yang pendahuluan, lalu dengan tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka dengan atribut tadi juga dibahas oleh Pak Jenny dan Bu Tarni, bahwa memang iya di sini hal yang paling penting masih terlewat ya, Jel ya, nanti ditambahkan terkait atributnya, baik itu di kuesioner, yang paling penting kuesioner, dan lalu di kerangka pemikiran ini ya, yang atributnya digambarkan di situ. Lalu yang di bab 2 juga, jadi bahwa mahasiswa di agribisnis semangat ini kan banyak yang terkait ada masih tidak mendapatkan teori yang terkait dengan komoditinya lebih mendalam ya, seperti ini Angel gitu ya, tentang ayam sendiri memang sebaiknya ditambahkan gitu agar Angel juga paham dan pembaca atau teman adik tingkatmu nanti yang akan membahas juga dia paham gitu. Jadi benar-benar mendalami gitu. Ketika misalkan Angel seminarnya misalkan dihadiri oleh seminar hasil ya, mungkin dihadiri oleh dari mahasiswa dari prodi lain terkait peternakan, nanti kan biar paham juga, biar nggak malu ketika ditanya. Bisa jadi kan seminar hasil kita walaupun daring ada yang ingin ikut juga gitu dari mahasiswa prodi lain. Mungkin bisa jadi keterkaitan dengan judul ya gitu, jadi mereka tertarik seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah di metode analisis atau di bab 3-nya. Mungkin data-data yang tersebut di situ ditambahkan lagi, memang ya penjelasan tiba-tiba kok dapat angka sekian gitu. Nanti juga pemilihan lokasi dijelaskan lagi kenapa kok gitu. Jadi ada beberapa lokasi ya, jadi dijelaskan bahwa memang lokasi itu menjadi pengambilan sampelnya karena memang representatif diantaranya ya dijelaskan lokasi-lokasi tersebut. Nah, lalu ada yang tadi disampaikan oleh Bu Tani juga terkait metode analisis. Sanggup nggak kira-kira kalau sampai dengan IPA-nya? Jadi memang beberapa saya perhatikan di sini ya, semester kemarin ya gitu, kakak tingkatnya yang 2016 itu juga ada beberapa, lebih dari tiga orang lah yang mengambil tentang tingkat kepuasan atau perilaku konsumen. Itu memang di sisi sampai cuma konsumen saja gitu loh. Saran Bu Tani bagus gitu sampai tingkat pengusahanya. Jadi ada manfaat yang lebih mendalam gitu loh. Kajian TA kita ini gitu bagi pengusaha. Tapi saya serahkan pada Angel gitu. Ini bagus sih tantangan, tapi kamu mampu nggak Angel gitu? Kira-kira gitu. Kan ini kamu sudah menyusun jadwal. Nah, perkiraan saya bisa nanti sampai bulan Januari itu atau Februari itu sudah seminar hasil. Nah, kalau ditambahkan seperti itu kira-kira mampu nggak? Nanti silakan dipikirkan lah ya gitu. Kalau di sini nanti langsung nggak enak depan dosen atau apa, oh saya mampu gitu. Tapi maksud Ibu dipikirkan gitu loh, kemampuanmu dengan bagaimana kamu punya rencana. Nah itu mungkin nanti kita konsultasikan lagi ya gitu. Tapi kamu baca-baca, lalu saran tadi Pak Jenny harus beli buku, iyalah gitu, mahasiswa untuk lulus modal gitu. Masih baca internet aja, internet ketika ujian ditanya dari internet juga browsing, toto nggak ada, browsingannya sudah tutup ya. Gitu ya Angel ya, dan bukan Angel aja semua gitu. Ada teori dasar yang memang mungkin waktu kuliah gitu ya, kalian yang penting lulus gitu ya. Tapi sekarang harus lebih mendalami seperti itu. Dicari bukunya sekarang, cari-cari di Shopee, dibeli-beli atau di Topet kan banyak tuh buku-buku yang bisa dibeli secara online. Ya, apalagi misalnya 10-10, 11-11 kan 12-12. Nah, itu kan yang dicari. Iya, Bu. Ya. Gitu ya, Angel ya, iya, gitu. Bu, terima kasih, Bu. Oke. Saya langsung tutup aja ya, moderator ya. Oke, baik Bu. Evi ya, Evi langsung saya tutup.
Untuk yang bimbingan saya nanti jangan live dulu ya, Ratna, yang kemarin dari draft, gue ada yang mau disampaikan sedikit. Oke, terima kasih Bu Stani, Pak Jaini, gitu ya, semua masukannya dengan rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah demi untuk menyempurnakan proposal ini agar lebih siap untuk turun lapang, dan harapannya cepat juga seminar. Baik yang lainnya juga seperti itu ya. Dimohon segera seminar proposal, jangan nunggu sampai dengan selesai mata kuliah gitu ya. Masih ada tanggungan kalian yaitu laporan PKN dan laporan ini ya, seminar proposal ini wajib dalam bentuk laporan. Seperti itu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu ya. Semoga semuanya bermanfaat bagi perkembangan ilmunya, jelasnya ya, untuk pribadi ataupun untuk secara umum semuanya. Saya tutup seminar proposal Angel ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadila atas masukan yang telah disampaikan. Masuk ke sesi yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup seminar proposal pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Angel. Iya, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi tentang ini ya, tingkat kepuasan ya. Karena mengukur tingkat kepuasan. Siap, Pak. Angel, recordnya dimatikan aja recordnya. Ibu nanti ada beberapa yang akan Ibu